Data lainnya 81 juta millennials, anak muda, itu belum punya rumah. Banyak yang bilang punya rumah itu sangat penting. Pokoknya salah satu prioritas dalam hidup. Katanya nggak cuma jadi tempat tinggal, rumah juga bisa dijadiin aset pribadi. Namun masalahnya, beli rumah nggak semudah beli kacang goreng. Kalau misalnya kita ngambil 50% dari net salary untuk liabilities, bayar KPR yang akan menjadi beban kita, menurut saya 50% sisanya nggak akan make sense untuk bisa mencukupi sebuah kehidupan yang layak menurut saya. Sebenarnya nggak susah sih buat kita ya, karena ya pinter-pinter kita aja buat mengumpulkan uang gitu. Ya, gue belum saatnya untuk beli karena perlu kita jaga agar total cicilan hutang kita ya, khususnya cicilan KPR kita, agar jangan melebihi dari 1/3 dari pendapatan kita. Tapi udah kebeli? Belum. Ada beribu cara agar kaum milenial hingga Gen Z bisa membeli rumah. Ya, walaupun dari usaha-usaha itu nggak pasti kebeli juga, tapi kurang lebih gini usahanya. selama ini sih sebenarnya gue udah nabung ya. Gue untuk awal-awal kerja itu gue udah mencoba menerapkan frugal living. Jadi gue mungkin bisa 50% sampai 70% penghasilan gue di semua pipa-pipa keran-keran pendapatan gue tabung semua. Gue juga melakukan investasi sih. Cuma satu, nabung. Karena ngandelin dari gaji, mau nggak mau, satu, menekan gaya hidup secukupnya, sebisanya. Ya gue manage uang dengan benar, terus juga gue kan dari kerja juga punya side joban untuk menambah penghasilan gue. Yang menurut gue juga paling bikin banyak tabungan gue adalah gue dan suami gue itu ngasih kalau misalkan ada uang kaget dari kantor, ada bonus dari kantor, itu langsung kita alokasiin ke si tabungan yang buat DP rumah itu sih. Tapi udah kebeli? Belum. Belumnya Karena itu, yang pengen beli kan pasangan gue. Dia lagi lanjutin S2, terus fokus dulu pembiayaannya nih dibaginya untuk S2 dulu. Ya, gue belum saatnya untuk beli karena ya harganya makin gila deh. Alhamdulillah kebeli, tapi bukan rumah juga sih, apartemen yang dengan cara nyicil 15 tahun. 15 tahun KPR berarti ya? KPR. Itu susah nggak sih nyicilnya 15 tahun kan ya? Ya kalau misalkan gue berdua sama suami gue sih sebenarnya nggak terlalu susah. Yang susahnya itu pas lagi gue sama suami kena dampak pandemi itu kan, nah dua-duanya nganggur. Ya alhamdulillah kebeli. ngumpulin duitnya biar bisa kebeli rumah, menurut lo susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah sih buat kita ya, karena ya pinter-pinter kita aja buat mengumpulkan uang gitu. Kita bisa manage uang, kita bisa nabung, kita bisa menghasilkan uang sejopan di tempat lain gitu. Apalagi kan sejopan sekarang kan banyak ya kalau disari-sari gitu. Banyak yang bilang punya rumah itu sangat penting. Pokoknya salah satu prioritas dalam hidup. Katanya nggak cuma jadi tempat tinggal, rumah juga bisa dijadiin aset pribadi. Namun masalahnya, beli rumah nggak semudah beli kacang goreng. Butuh kocek dalam-dalam buat ngebelinya. Apalagi buat pejuang UMR, punya rumah udah macam angan-angan belaka aja. Nggak cuma Jakarta yang harga tanahnya udah makin gila. Harga rumah di suburban juga udah mulai sulit dijangkau. Gini deh hitung-hitungannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023, rata-rata gaji di Jakarta cuma 5,25 juta rupiah per bulan. Sedangkan harga rumah di Jakarta, kita ulas satu-satu ya, dari mulai pusat, selatan, barat, timur, dan utara. Di Jakarta Pusat, hunian sederhana dengan luas tanah sekitar 30-50 meter persegi berkisar di angka 1 hingga 2 miliar rupiah. Sedangkan di Jakarta Selatan, harga rumah sekitar 1,5 hingga 3 miliar rupiah. Dengan luas yang sama, di Jakarta Barat, harga rumah 1-2 miliar rupiah. Di Jakarta Timur, harga rumah sederhana sekitar 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah. Untuk tanah luas sekitar 30-50 meter persegi. Di Jakarta Utara, luas tanah segitu juga harganya 1 hingga 2 miliar rupiah. Kalau di kota satelit sekitar Jakarta, harga rumah di Bekasi sekitar 300 hingga 600 jutaan.
untuk hunian sederhana dengan luas tanah 30-50 meter persegi. Sementara Depok untuk luas tanah 30-50 meter persegi harga rumahnya di angka 400-700 jutaan. Ya memang ketimpangan antara gaji dengan harga rumah saat ini bikin anak-anak muda susah setengah mati beli rumah. Menteri BUMN Pak Erick Thohir aja bilang kalau ada 81 juta anak muda yang nggak punya rumah. Kalau menurut dia sih, alasan anak-anak muda nggak punya rumah karena gaya hidup yang konsumtif. Gini nih lengkapnya kata beliau. Apalagi tadi Pak Dirjen menyampaikan 12,7 juta keluarga masih mengharapkan punya rumah. Dan ini tertinggal. Data lainnya 81 juta millennials, anak muda, itu belum punya rumah. Saya mengharap kerjasama ini harus terus ditingkatkan. Dan kita harus benar-benar memberikan solusi. Kita hadir bersama-sama memberikan solusi. Tapi gimana ya Pak Ete, kalau kita lihat tadi kan rata-rata gaji di Jakarta aja cuma 5 jutaan. Susah sih kalau cuma ngandelin gaji. Nah, salah satu opsi yang paling populer untuk anak milenial bisa punya rumah adalah dengan kredit pemilikan rumah alias KPR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK aja, per Maret 2023 penyaluran KPR tumbuh 10% dari tahun sebelumnya. Melalui KPR ini, kita bisa beli rumah dengan cara mencicil tapi ada jangka waktu dan bunga tertentu juga. Sebelum ngajuin, ada beberapa persyaratan yang biasanya diajuin pihak bank seperti lama tenornya, besaran bunga, dan lain-lain. Menurut financial planner Mika Rini, nggak ada yang salah dari KPR. KPR memang membantu anak-anak muda untuk bisa membeli rumah. Asal perlu kita jaga agar total cicilan hutang kita, ya, khususnya cicilan KPR kita, agar jangan melebihi dari 1/3 dari pendapatan kita, ya. Yang membuat seseorang memiliki kewajiban hutang, dalam hal ini kewajiban cicilan KPR, lebih besar daripada 1/3 dari pendapatannya dia, karena memaksakan diri membeli rumah sesuai dengan kemauannya dia, bukan sesuai dengan kemampuannya dia. Contoh misalnya, kemampuannya dia adalah membayar 1/3 dari gajinya. Gajinya mungkin misalnya 10 juta atau 5 juta, berapapun itu 1/3. Nah, rumah yang diinginkan ternyata setelah dihitung-hitung, dicicil 15 tahun sekalipun atau dicicil 20 tahun sekalipun, ya, harganya nggak masuk. Tapi mungkin rumah yang di bawah itu, ya, rumah yang harganya di bawah itu setelah dihitung 15 tahun, 20 tahun masih di bawah 30% dari penghasilannya dia. Nah, kalau begitu untuk teman-teman zilenial maupun milenial, untuk rumah pertama Anda, ya, kemungkinan tidak selalu sesuai dengan impian Anda. pandangan berbeda datang dari Brian. Sudah hampir 9 tahun Brian memilih untuk mengontrak rumah. Dia merasa KPR bukan solusi terbaik, terlebih rumah itu hanya untuk ditinggali. Ya, sebenarnya kan rules-nya adalah kalau misalnya kita mau punya kredit atau cicilan, it needs to be on the top 22% dari konstruktif net salary ya, bukan gross. Karena kalau misalnya gross salary kan pasti ada pemotongan. Jadi harusnya dari net salary itu 22% itu kita bisa sisihkan untuk something yang kita mau punya, either kredit atau kita sisihkan untuk beli aset dan lain-lain. Tapi lewat dari situ menurut saya di atas 22% atau di atas 30% itu sudah membahayakan rencana-rencana yang lainnya. Apalagi kalau misalnya orang berkeluarga. Sekarang kan di Jakarta banyak orang yang berkeluarga, pasti ada rencana kesehatannya. Syukur-syukur kalau dapat dari kantor ada insurance. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti mereka harus nyisin. Terus nanti ada biaya pendidikan kalau mereka punya anak. Terus ada biaya harian. And then ada biaya yang tak terduga misalnya kalau terjadi musibah dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ngambil 50% dari net salary untuk liabilities, bayar KPR yang akan menjadi beban kita, menurut saya 50% sisanya nggak akan make sense untuk bisa mencukupi sebuah kehidupan yang layak menurut saya. Nah, buat anak-anak muda, ya, saya sangat memahami di mana mereka merasa memiliki rumah itu berat, ya. Berarti itu kalau dia perhitungkan dengan
berapa besarnya bunga yang harus dibayar. Jadi misalnya harga rumahnya misalnya 300 juta misalnya ya. Kalau membeli dengan KPR di total 15 tahun atau 20 tahun misalnya, yang dibayar itu menjadi 2 kali atau 3 kali lipatnya, berasa rugi kan gitu ya. Kalau dari hitung-hitungan biaya yang harus dikeluarkan, ya tentunya kita merasa sayang mengeluarkan uang sejumlah itu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan manfaatnya satu, kita menjadi bisa punya rumah ya, kita bisa menyediakan kebutuhan dasar kita ya, kemudian juga keringanan dalam memiliki atau membayar, kita tidak harus membayar sekaligus. Tapi kan ada anggapan, kalau enggak maksa sekarang beli rumah, ya enggak akan kebeli. Makanya KPR yang walaupun bunganya tinggi jadi solusi. Gimana tuh? Iya, nah prinsip itu balik lagi menurut saya salah. Kenapa harus beli? Itu pertanyaan yang benar menurut saya. Kenapa harus beli? Kalau misalnya kita bisa sewa, kenapa harus beli? Karena kalau misalnya kita beli, artinya harus ada tujuan. Kalau tujuannya untuk ditinggalin, well, apa bedanya sama kita nyewa juga? Less effort, kita nggak harus bayar pajak, nggak harus bayar perawatan. Tapi kalau misalnya kita mau beli, berarti harus ada tujuan yang lebih spesifik. Beli untuk mempunyai itu menurut saya suatu hal yang baik. Tapi kalau dalam structures pendapatan yang make sense. Tapi kalau udah ada kata unsur memaksa, menurut saya itu jadi sebuah pertaruhan yang tidak akan baik nanti untuk keluarganya gitu. Karena semuanya akan kerasa tidak make sense, akhirnya mungkin kualitas pendidikannya kurang, kualitas kesehatannya kurang gitu. Nah, makanya menurut Brian lebih baik untuk kontrak aja dulu daripada maksain beli rumah dengan cara KPR. Yes, menurut saya itu yang ya at least kalau misalnya di level structure finansial yang belum cukup mapan, menurut saya itu adalah freedom yang kita bisa dapat. Kenapa? Kalau misalnya kita ngontrak, kita nggak ada touch terhadap properti tersebut. Anytime, anywhere kita pengen ganti suasana, ya well kita bisa lakukan gitu. Tapi ini kan menurut pandangan dia ya. Kalau balik ke Mbak Mika, apa nih sebetulnya solusi terbaik kalau kita belum punya uang cash tapi udah kebelet buat punya rumah? Ada beberapa pilihan ya. Misalnya kalau kita pengen punya rumah, tapi saat ini kita kos nih ya. Nah uang kos kita kan sebenarnya bagus untuk kita bisa nabung. Jadi mungkin bisa satu tinggal di rumah orang tua dulu, atau tinggal di rumah mertua dulu, atau kosnya patungan sama teman misalnya ya. Jadi untuk menghemat pengeluaran bulanan kita untuk punya rumah tinggal, agar kita memiliki surplus dana untuk bisa menabung untuk DP rumah. Itu strategi yang pertama. Jadi kurangi biaya rumah tinggal Anda, kurangi biaya sewa rumah ya. Kalau bisa mungkin yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ya. Yang kedua adalah kita perlu mentargetkan berapa lama kita dapat mempersiapkan kebutuhan untuk dana DP rumah. Jadi tidak bisa 5 tahun atau 10 tahun baru dana DP rumah terkumpul. Karena harga rumahnya udah kemana-mana, nggak kekejar. Jadi kita harus disiplin, 3 tahun dana DP rumah ini harus terkumpul. Ya. Kalau kita harus mengorbankan atau mengalokasikan 50% dari penghasilan kita untuk dana DP rumah, ya itulah artinya perjuangan kita. Kalau lo gimana Iramania? Pilih maksain KPR, pilih ngontrak aja seumur hidup, atau malah tahan-tahanin tinggal di rumah mertua?